Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sesi 2 ingin menjelaskan tentang materi pengaruh kemajuan IPTEK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Dewo Yudhistira sebagai ketua dan anggota diantaranya Muhammad Mugni, Muhammad Ilyas, Novan Hakim, Sapu Jagat, Putri Dewi, Nisa Ayu, dan Trinovita. Sebelumnya, apakah itu pengertian IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru seperti munculnya teknologi. Pengaruh perkembangan IPTEK. Pastinya ada hal positif dan hal negatif. Dampak positif IPTEK dalam aspek politik. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melalui pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintahan. IPTEK dampak positif dalam bidang ekonomi. Dampak positif dalam bidang ekonomi diantaranya ada 5. 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi adalah pendapatan nasional real lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 2. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan adalah pengaruh kemajuan IPTEK akan membuat produktivitas industri meningkat. 3. Adanya kualifikasi tenaga kerja adalah hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. 4. Kemudahan pemasaran bisnis adalah pembayaran secara online untuk memudahkan kita semua dalam bertransaksi. Dan 5. Kemajuan pemasaran juga lebih akan luas. Selanjutnya, dampak positif di bidang budaya. Setiap harinya, teknologi terus berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Contoh yang paling mudahnya ialah dengan kehadiran gadget sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi, kemudahan akses nilai, dan kemudahan kebiasaan atau etos. Adapun dampak negatif dari aspek politik. Yang pertama, terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis. Yang kedua, radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Yang ketiga, hoax atau berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik. Dampak negatif di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, konsumtif adalah yang bersifat konsumsi, hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, serta bergantung pada hasil produksi orang lain. Yang kedua, kultur shock diartikan sebagai perasaan yang gelisah, cemas, bingung, dan juga cemas yang dialami seseorang. Yang ketiga, memudahnya solidaritas adalah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah tidak peduli. Yang keempat adalah westernisasi, proses pembaratan, pengalihan, atau peniruan budaya barat. Yang kelima, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Yang keenam, individualisme, salah satu filsafat yang memiliki pandangan moral atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia. Yang ketujuh adalah kesenjangan sosial, merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Negatif di bidang hukum Hankam dibagi menjadi 3. 1. Anarkisme adalah filsafat politik yang mengajurkan masyarakat tanpa negara, atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. 2. Hacker adalah orang yang memiliki
kemampuan teknologi tinggi. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer jaringan, pemrograman, atau perangkat keras yang dikaitkan dengan penyalahgunaan perangkat untuk menyebabkan kerusakan, pengambilan informasi, atau mengganggu aktivitas terkait data. Dan yang terakhir, pelanggaran wilayah adalah penyalahgunaan atau eksploitasi di suatu lingkup wilayah di mana suatu negara tidak memiliki hak atau berada di luar garis batas negaranya sehingga melanggar batas wilayah negara lain. Jadi, kesimpulan pengaruh iptek bisa saja memberikan dampak yang baik maupun buruk. Dari segi dampak baik, dapat kita rasakan saat sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin bagus. Namun ada juga dampak buruknya seperti ancaman non-militer terhadap NKRI, yaitu sabotase menggunakan media sosial dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.